Firman Allah lebih dari sekedar sebuah buku. Firman itu memberikan makanan seperti sebuah roti dan bertumbuh di dalam kita seperti sebuah benih. Firman itu adalah terang bagi jalan kita pada hari yang paling gelap dan seperti cermin yang menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Firman Allah adalah sebuah palu yang dapat menghancurkan hati yang sangat keras, sebuah pedang yang dapat memisahkan antara tulang dan sendi, antara roh dan jiwa. Dan firman itu adalah fondasi dari hidup yang tak tergoyahkan. Temukan dan tinggallah dalam kuasa dan keindahan firman Allah. Baik, saya akan share firman Tuhan kali ini dari bukunya diadopsi dari bukunya Rick Warren, ya, The Purpose Driven Life, ya, hidup yang digerakkan oleh tujuan. What on earth am I here for? Untuk apa saya ada di muka bumi ini? Ya, apa tujuannya? Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya hidup di muka bumi ini? Nah, di dalam Efesus pasal 1 ayat 4-5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula, ya, oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita ini ada di muka bumi ini, kita ini hidup bukan karena kebetulan atau bukan karena kecelakaan. Ya, kita lahir bukan karena orang tua kita melahirkan kita dan kita ada. Bukan hanya alasan itu kita ada bukan karena suatu kebetulan, tapi kita ada untuk satu tujuan, untuk suatu panggilan yang ada di dalam Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan sebelum dunia dijadikan. Nah, pertanyaannya, lalu apa yang menggerakkan, apa yang mengendalikan hidup kita selagi kita di muka bumi ini? Dan tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui maksud dan tujuan Tuhan bagi hidup saudara-saudari, dan tidak ada yang bisa memberikan pengganti, ya, bagi tujuan Tuhan itu, ya, bukan kesuksesan yang menggerakkan hidup Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Sukses apa saja dalam pekerjaan, profesi, usaha, studi, ya. Bukan itu yang menggerakkan hidup kita untuk sukses, untuk terpandang. Bukan kekayaan yang menggerakkan hidup kita, kita perlu uang, ya. Tapi bukan itu yang mendrive, yang menggerakkan. Jadi kalau kendaraan yang mobil, sepeda motor tuh disebut dengan drive. Drive itu artinya yang menggerakkan mobil atau motor itu ada mesinnya, ada bahan bakarnya, ada pembakarannya, ada combustion, pembakaran, ya, yang terjadi dalam ruang mesin itu dan mendorong, ya, ledakan dari bensin atau Pertamax atau Pertalite itu diledakkan, ada api dan menghasilkan tenaga, dan tenaga itu yang menggerakkan kendaraan itu. Nah, Bapak Ibu, tapi dengan hidup kita, kita tidak digerakkan oleh kesuksesan, kita tidak digerakkan oleh kekayaan, meskipun kita butuh uang, tapi bukan itu motifnya. Kita tidak digerakkan, didrive oleh popularitas, supaya terkenal, supaya dikenal,
supaya terhormat, supaya mulia, bukan itu, ya. Atau kita tidak digerakkan oleh kesenangan, ya. Bukan ini semua alasannya, tapi kita digerakkan karena tadi ada tujuan Tuhan yang dari sejak sebelum dunia diciptakan ini, Tuhan sudah memanggil Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya untuk ada dalam tujuan itu. Nah, tanpa suatu maksud dan tujuan hidup, ya, kalau kita tidak menyadari dan tidak aware, maka tanpa tujuan hidup, ya, berarti kita hanya hidup tanpa arti. Seperti gerakan yang tanpa arti, kegiatan yang tanpa arah, dan peristiwa yang tanpa alasan. Jadi kita harus menemukan kenapa kita ada. Nah, dengan kita memahami apa yang menggerakkan hidup kita atau tujuan hidup kita, itu akan memberikan makna, memberikan meaning, ya, pada hidup kita. Kemudian dengan mengerti tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan menyederhanakan hidup kita. Hidup kita tidak complicated, ya. Hidup kita sederhana dalam arti disimplify, disederhanakan, ya, untuk fokus pada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita hidup dikendalikan oleh tujuan Tuhan ini akan, tadi saya sudah mention, ya, saya sudah sebutkan, akan membuat hidup kita tuh fokus kepada rencana Tuhan, ya. Kemudian waktu kita mengerti tujuan hidup kita dan kita dikendalikan oleh tujuan, jadi bukan dikendalikan oleh lain, ya, yang tadi, ya, kekayaan, popularitas, kesuksesan, dan seterusnya tadi yang saya sebutkan, bukan itu yang mengendalikan, maka kita akan memiliki motivasi hidup, ya, akan memotivasi hidup kita, dan yang terakhir akan menyiapkan bagi kita kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari harus melihat bahwa hidup ini dari perspektif kekekalan, ya. Tadi seperti saya share, waktu saya pulang dari rumah sakit jam 00 lewat 20 menit, saya jalan sepanjang selasar rumah sakit Bethesda Sudirman itu, nggak ada orang satupun, ya, sepi, tidak, dan sambil saya jalan kedengaran ambulans di jalan raya itu, kasus COVID ternyata masih dan makin meningkat, ya. Saya mendengar ambulans wirawiri. Dan waktu saya jalan sepanjang koridor Bethesda itu sepi, tidak ada orang, tidak ada aktivitas, angin berembus dingin, dan saya bisa merasakan aura yang ada di situ, bukan aura sukacita, ya, tetapi aura kesedihan, kehilangan, duka cita, dan seterusnya. Karena rumah sakit, ya, bukan rumah bahagia. Namanya rumah sakit, ya, orang sakit semua di situ. Jadi Bapak, Ibu, kita harus memandang bahwa hidup ini dari perspektif kekekalan. Kalau kita semua sudah tidak ada, kita dipanggil pulang, ya. Kalau kita semua nanti Tuhan datang kedua kali, lalu kalau kita tidak melihat hidup ini dari perspektif kekekalan, maka kita akan hidup tanpa dikendalikan oleh tujuan Tuhan. Kita akan hidup dengan dikendalikan oleh hal-hal tadi yang sifatnya duniawi. Nah, pertanyaannya, apakah yang saudara-saudari lakukan dengan hidup saudara-saudari semua, dengan karunia yang Tuhan berikan, dengan talenta yang Tuhan berikan, dengan kesempatan yang Tuhan berikan, ya, katanya hidup ini adalah kesempatan, ya, kesempatan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi pertanyaannya, apa yang Tuhan berikan dengan segala karunia, talenta, kesempatan, energi yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari miliki? Hubungan dan sumber daya, resources. Sumber daya, kalau kita bicara sumber daya itu waktu, uang, tenaga. Apa yang kita pakai? Untuk apa itu semuanya? Apa yang kita pakai, segala sumber daya, karunia, talenta, kesempatan, energi, hubungan, dan semua resources, sumber daya, waktu, tenaga, pikiran, uang yang kita miliki, yang Tuhan percayakan, untuk apa? Ya, apa yang kita lakukan dengan semuanya itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa di hadapan Tuhan nanti kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada semua yang telah Tuhan percayakan. Segala karunia, segala talenta, segala kesempatan, segala energi, hubungan, sumber daya yang Tuhan sudah percayakan, kita akan memberikan pertanggungjawaban. Tuhan akan tanya, kamu pakai itu untuk apa semuanya? Ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Dan menurut buku ini, yang pertama, alasan segala sesuatu, alasan kenapa kita hidup itu ada 5. Yang pertama, kita memuliakan Tuhan dengan menyembahnya. Bapak Ibu, kita harus setia kepada visi misi yang Tuhan berikan kepada gereja Every Nation. Saudara ada di sini. Dan kalau saudara ada di dalam gereja ini, saudara setia pada visi misi. Kita tidak setia pada visi misi gereja yang lain atau pergerakan yang lain. Kita mau setia kepada visi misi yang Tuhan berikan untuk gereja ini, Every Nation di Indonesia, yaitu kita menghormati Tuhan dengan menjadikan murid. Nah, menghormati Tuhan, yang pertama sekali kita bisa menghormati Tuhan dengan kita menyembahnya. Bagaimana menyembahnya? Menyembah dalam hidup kita. Waktu Bapak Ibu Saudara sekalian bangun pagi berdoa, itu adalah bentuk penyembahan. Suatu Bapak Ibu Saudara-saudari sebelum tidur berdoa, itu adalah bentuk penyembahan. Suatu Bapak Ibu Saudara-saudari membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, itu adalah menyembah Tuhan. Suatu Bapak Ibu melayani Tuhan, menjangkau orang, memuridkan mereka, memvisitasi mereka, mengkonseling orang, mendoakan orang, itu adalah kita memuliakan Tuhan. Jadi alasan hidup kita yang pertama sekali, tujuan hidup kita yang pertama kita itu ada untuk memuliakan Tuhan. Dengan studi, dengan talenta, karunia, waktu, hubungan, sumber daya, energi, pikiran, semuanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Termasuk kalau Bapak Ibu Saudara-saudari bekerja, punya profesi, punya pekerjaan, semua dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ini alasan yang pertama kenapa kita ada. Alasan yang kedua kenapa kita ada, kita memuliakan Tuhan dengan mengasihi orang percaya lainnya. Kalau yang pertama, kalau kita singkat, yang pertama reason-nya itu worship, ya, kita ada untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, reason-nya kenapa kita ada ini, untuk kita bersekutu, untuk fellowship, bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong Bapak Ibu sekalian di sini yang hadir di ruang Zoom ini dan yang akan lihat di YouTube nanti, jangan sendirian. Kalau Bapak Ibu tidak ada di dalam live group, segera cari live group. Masuk ke dalam kelompok sel. Jangan jalan sendirian. Karena kita tidak pernah dirancang untuk hidup sendirian. Jadi, kalau kita bersekutu, kita dipanggil untuk mengasihi. Bersekutulah dengan saudara seiman terlebih dahulu, yang punya pikiran, perasaan, tujuan hidup yang sama. Ingat, Bapak Ibu Saudara-saudari, saudara akan menjadi seperti orang-orang yang di sekitar saudara. Ya, kalau saudara berteman dengan orang-orang yang tidak baik, saudara akan jadi tidak baik. Ya, kita dipanggil untuk bersekutu satu sama lain. Saya dorong sekali lagi, jangan jalan sendirian, jangan hidup dengan sendirian, jangan hidup di luar komunitas. Ya, ingat baik-baik, temanmu yang baik adalah teman yang membawa engkau datang mendekat Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Itu teman yang baik. Ya. Jadi yang kedua, kita dipanggil memuliakan Tuhan dengan mengasihi orang percaya lainnya, atau dengan kata lain untuk bersekutu satu sama lain. Itu sebabnya saya ingin di sepanjang tahun 2022 ini live group-nya diaktifkan. Saya akan merancang semua kegiatan itu akan ada di live group, bukan di setting meeting minggu seperti ini. Ya, saudara nanti berdoa juga live group. Kayak kemarin Natalan juga harapannya di live group. Ya, jadi saya ingin semua akan terjadi di live group, di kelompok kecil. Saudara berdoa di kelompok kecil, saudara Natalan di kelompok kecil, saudara menjangkau di kelompok kecil, saudara berbagi kasih di kelompok kecil, semua dari kelompok kecil, supaya semua orang bisa terperhatikan dan terlibat. Jadi kalau tidak ada yang tidak hadir, dicari. Ya, saya ingin live group ini, kelompok kecil ini diberdayakan di sepanjang tahun 2022. Pusat kegiatan jemaat kita bukan di big crowd, bukan di kebaktian gede ya, tapi di kelompok kecil dari rumah ke rumah. Yang ketiga, kita memuliakan Tuhan dengan menjadi serupa dengan Kristus. Ini berbicara tentang karakter, tentang perubahan, ya, tentang bagaimana kita diubahkan dalam karakter kita. Kita diubahkan jadi serupa dengan Kristus. Ya, ketika
masalah terjadi, ya, pergesekan terjadi. Di situ kita diubahkan, kita dituntut untuk menjadi semakin dewasa. Karena semua ini hanya bisa terjadi di dalam gereja, di dalam persekutuan. Ya. Jadi bukan di luar konteks gereja, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Yang keempat, kita memuliakan Tuhan dengan melayani orang lain dengan talenta-talenta kita. Ini alasan keempat, kenapa kita ada. Kita memuliakan Tuhan dengan melayani orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak melayani orang lain, kita akan menjadi orang yang paling egois. Karena yang kita perhatikan hanya kemauan, keinginan, kepentingan diri kita sendiri. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk memuridkan? Supaya fokusnya bukan kepada diri Bapak Ibu Saudara-saudari saja. Fokusnya ke orang lain. Ya kalau saya mau katakan seperti orang tua yang membesarkan anak-anaknya. Bagi yang orang tua di sini tahu ya bagaimana melahirkan, membesarkan anak-anak. Bagi yang belum punya anak, ya nanti saudara akan rasakan sendiri. Bagaimana orang tua, ayah ibu itu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan dia sudah menjadi bapa, bahkan menjadi ibu bagi jemaat yang digembalakannya. Jadi, maksud saya begini Bapak Ibu, kita harus melayani orang lain. Kita harus menjangkau, memuridkan, mengembalakan, memperhatikan orang lain. Kalau kita tidak melayani orang lain, percaya saya, sudah akan menjadi orang yang paling egois dan kemauannya, keinginannya sendiri yang mau diperhatikan. Tapi kalau kita melayani orang lain, fokus kita adalah untuk orang lain. Fokus kita adalah supaya orang lain bisa bertumbuh dan fokus kita dialihkan dari diri kita sendiri kepada orang lain. Yang terakhir, kita ada untuk memuliakan Tuhan dengan menceritakan Tuhan kepada orang lain. Ini kita menjangkau orang lain. Jadi kalau yang pertama, saya sederhanakan. Yang pertama, kita ada untuk worship, memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita ada untuk fellowship, bersekutu. Yang ketiga, kita ada memuliakan Tuhan dengan kita dimuridkan, menjadi serupa dengan Kristus dalam proses pemuridan. Kemudian kita melayani orang lain, itu ministry. Dan yang terakhir, kita ada untuk misi, mission. Ya, kita memuliakan Tuhan dengan bercerita tentang Tuhan kepada orang lain. Kita diciptakan ini untuk misi. Ya, selalu misi berbicara tentang memberi waktu, energi, pikiran, perasaan, sumber daya. Misi berbicara tentang keluar dari diri kita sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, selama saya kuliah, saya makin menyadari bahwa Allah itu Allah yang bermisi. Ya, yang disebut dengan Missio Dei. Allah yang bermisi dari sejak pertama kali di Taman Eden, kejatuhan manusia, sampai nanti ke Wahyu, Tuhan punya misi. Dan misinya Tuhan melalui nabinya, misi Tuhan melalui hamba-hambanya dalam perjanjian lama, dan misi Tuhan di dalam perjanjian baru itu melalui gerejanya, untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Jadi dari sejak awal, Allah kita adalah Allah yang bermisi. Nah, kalau saudara hidup tanpa misi, tanpa keluar dari diri saudara, itu tadi saya bilang, saudara tidak akan bertumbuh, dan kita akan menjadi orang yang paling egois, yang hanya kepentingan, keinginan, kemauan kita sendiri yang kita dahulukan. Tapi waktu kita mulai punya misi, kita berpikir bagaimana kita bisa memberi waktu kita, pikiran, perasaan, sumber daya, talenta, karunia rohani. Kita dipanggil untuk menjangkau orang. Kita dipanggil untuk membawa orang datang kepada Kristus. Bill Gatot mengatakan, pekerjaan kita hanya satu, memberitakan Injil. Apapun profesi Bapak Ibu, lawyer, dokter, insinyur, technician, profesional, pekerja, karyawan, studi, pelajar, mahasiswa, pekerjaannya cuma satu, memberitakan Injil. Kita mengajak orang, membawa orang datang kepada Tuhan. Jadi itu 5 alasan. Jadi saya memandang kita start tahun 2022 ini dengan 5 alasan ini. Ya, kenapa kita ada di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu, saya bagikan ini foto-foto. Ini bagian dari bagaimana kita care kepada orang lain. Ini adalah foto-foto kita bagi sembako. Ini live grupnya Pak Edward dan live group ada profesi di sini ya. Ini live grupnya Pak Edward bagi sembako. Kemudian di sini ada live grupnya profesi ya. Dr. Lina, ada siapa nih, Evi.
Kemudian ini ada live grupnya masih profesi. Live group yang lain mungkin diwakili juga. Saya nggak lihat live group mahasiswa di sini ya. Mungkin diwakilkan sekalian di sini. Dan juga ada live grupnya Pak Agung ya. Mungkin juga diwakilkan di sini. Saya tidak tahu ya. Nah lalu ini live group kami sendiri. Ada Bu Dina, Bu Karno, Pak Albert, saya yang sepuh-sepuh ya. Dan ini kami bagi sembako ke tetangga dekat rumah yang kami anggap memang tidak mampu. Dan yang salah satu mengharukan di sini adalah, saya pernah cerita ya, di sekitar 200 meter dari rumah kami itu ada satu komunitas namanya Pondok Bambu. Kalau Pondok Bambu di Jakarta ini kan perumahan elit ya, tapi Pondok Bambu sih orang-orang yang datang dari Gunung Kidul yang merantau, dan mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sebagai pekerja di laundry, tukang, dan selama pandemi ya tidak semua mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi kami sharing ke sini ada 9 kepala keluarga, ada 10 kepala keluarga di sini. Dan kondisinya seperti ini, rumah mereka bisa bayangkan ada 10 kepala keluarga dan yang paling kecil itu 3 orang isinya. Berarti kalau 10 kepala keluarga dengan paling sedikit 3 orang, itu berarti 30 orang. Tapi kan nggak 30 orang, itu ada sekitar 40 orang yang tinggal di sini. Seperti ini keadaannya. Dan saya tanya berapa MCK-nya? MCK-nya cuma ada 2 kamar mandinya. Jadi bisa bayangkan ya, 40 orang dengan 2 kamar mandi. Kalau lagi kebelet seperti apa tuh? Coba bisa dipikirkan ya, dibayangkan. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita terlewatkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita tidak perhatikan. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, foto-foto ini sekali lagi ya bukan untuk show off ya. Wah, kita membagi-bagikan supaya dilihat orang, bukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Salah satu profil di Microsoft Bing itu adalah mercusuar. Di sini ada gambar mercusuar. Tapi background-nya itu cakrawala. Jadi diambil dari bawah fotonya, background-nya itu cakrawala, bintang-bintang, tapi mercusuarnya itu tak bersinar. Ketika saya melihat foto ini, profil ini Bapak Ibu, ini mengingatkan kita semua sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang. Ya. Sepertinya pekerjaan kita menjadi terang itu tidak akan ada habisnya ya. Memberikan sembako kepada orang-orang yang kita rasa tidak mampu, ya berapa lama sih sembako itu akan dipakai? Paling hitungan 2-3 hari sudah habis. Ya, seperti seolah-olah pekerjaan yang sia-sia. Ya, tetapi Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Meskipun cakrawala di situ sudah banyak bintang-bintang, tapi mercusuarnya dipanggil fungsinya untuk menerangi kegelapan, untuk membantu kapal-kapal yang di tengah laut badai agar tidak menghantam karang dan tenggelam. Kita dipanggil seperti mercusuar ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dipanggil menjadi terang. Firman Tuhan, saya tutup firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan Tuhan sudah dekat. Lalu Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Dan Tuhan Yesus mengatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi perbuatan baik kita harus diperlihatkan. Tujuannya bukan untuk show off, untuk wah ini memberi sembako untuk kelihatan baik, bukan. Tapi firman Tuhan mengatakan supaya mereka melihat perbuatan yang baik, supaya memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi di tahun 2020 saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi di kelompok kecil saja. Kenapa kelompok kecil kita lakukan ya? Supaya Bapak Ibu punya hubungan dengan orang-orang yang kita bagikan sembako itu, dan supaya mereka bisa kita jangkau. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nggak stop sampai di situ. Bukan supaya kita kelihatan baik, supaya kita looks good ya, bukan. Tapi supaya mereka memuliakan Bapamu. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan sekali lagi mengajak kita berdoa berpuasa nanti tanggal 10, 11, 12, 13, 14 Januari sebagai bentuk konsekrasi kita
sepanjang tahun 2022 ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu, pesan awal tahun ini bukan baru ya. Ini buku mungkin juga Bapak Ibu sudah punya di rumah. Tapi saya tidak menemukan alasan lain kenapa kita hidup di muka bumi ini kecuali 5 tadi. Kita ada untuk kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, kita ada untuk bersekutu satu sama lain, kita ada untuk dimuridkan, kita berubah, supaya karakter kita semakin serupa dengan Kristus, kita ada untuk misi, dan kita ada untuk menceritakan kepada orang lain kasih Tuhan, supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu agar kami di tahun 2022 ini kami tidak hidup hanya untuk diri kami sendiri. Kami tidak hidup hanya untuk keluarga kami sendiri. Kami tidak hanya hidup untuk kalangan sendiri. Semua yang berbau ku, pekerjaanku, investasiku, rumahku, rumah tanggaku, profesiku, studiku, diriku, bukan. Tapi kami berdoa Tuhan agar kami punya mentalitas bukan untuk kalangan sendiri. Tapi kami hidup untuk orang lain, Tuhan. Kami hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Supaya Bapa kami dipermuliakan oleh apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, Yesus, sama berdoa, mengucap syukur untuk waktu ini. Dan biar kami semua mendengarkan firman-Mu, diberkati, kalau ini firman menegur kami, memperbaiki kami, kelakuan kami, untuk kami diperlengkapi untuk berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur hanya dalam nama-Mu. Dan semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan berkati. In excelsis Deo, in excelsis Deo.